Kebuters, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Oke, di video kali ini saya bakal memberikan alur cerita film action berjudul The First Purge, rilisan tahun 2018. Kalau ada pengucapan yang salah, maaf ya. Disutradarai oleh Gerard McMurray, film ini dibintangi oleh beberapa aktor Hollywood seperti Yella Noel dan Lex Scott Davis. Oke, mungkin dari kalian udah pernah nonton film The Purge Anarchy, dan The Purge Election Year yang terkenal itu loh. Nah, film kali ini adalah prequel dari film-film sebelumnya. Bercerita tentang asal-muasal dari Purge, yaitu dalam setahun akan ada 12 jam di mana semua bentuk kriminalitas diperbolehkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Who are you angry at? Everything. I want to lash out. Fucking purge. Purge. Interesting term. You may have a chance to purge soon. Film dibuka dengan krisis ekonomi yang menimpa Amerika, kemiskinan, angka kriminalitas meningkat, kejatuhan pasar saham, dan lain-lain. Hal itu semua membuat terjadi kerusuhan di mana-mana, sehingga masyarakat mulai tak percaya dengan pemerintah. Di saat itulah muncul partai baru bernama NFFA atau New Founding Fathers of America yang menawarkan sebuah perubahan. Ternyata mereka berhasil mendapatkan dukungan masyarakat, di mana calon presiden dari partai ini yaitu Reagan terpilih. Kita akan dibawa ke Pulau Staten, New York, 2 hari sebelum eksperimen. Diperlihatkan seorang pria bernama Dimitri Chambers atau sering disapa D. Dia merupakan bandar narkoba sekaligus penguasa wilayah di Pulau Staten. Saat itu dia melihat TV yang memberitakan mengenai eksperimen kontroversial dari pemerintah yang disebut The Purge, di mana terjadi banyak demonstrasi antara pro dan kontra. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Nya, tapi penyebutannya Nai guys, agak susah ini emang namanya. Dia memiliki seorang adik bernama Isaiah. Kita bisa lihat juga bahwa televisi menyiarkan perihal eksperimen barbar tadi, di mana Pulau Staten akan menjadi tempatnya. Sementara itu, kita akan dibawa ke sesi wawancara lagi. Di sini, seorang wanita mendaftar untuk ikut dalam The Purge. Ternyata, jika warga Staten tetap bertahan di pulau selama eksperimen, mereka akan dibayar. Sedangkan, jika mereka mau ikut serta berpartisipasi di malam pembersihan itu, maka bayaran akan meningkat. Eksperimen gendeng, guys. Ribuan warga Staten mulai mendaftar untuk ikut dalam The Purge alias pembersihan tersebut. Pulau Staten sendiri dipilih karena dianggap sebagai wilayah antisosial dan merupakan kawasan warga kelas bawah. Di sana juga ada demonstrasi menentang eksperimen ini yang dipimpin oleh Nai. Kita pun dibawa ke penanggung jawab The Purge, yaitu pria bernama Arlo Sabian. Dialah orang yang mendorong diadakannya pembersihan ini. Dia berdalih bahwa warga Staten sangat ingin berpartisipasi, walaupun kenyataannya tak lain tak bukan karena mereka ditawarkan uang, dan itu sulit ditolak. Di sebelah Arlo ada seorang wanita bernama Dr. May Abdel, seorang psikolog yang bertugas mengevaluasi psikologis warga dalam eksperimen ini. Dia ingin melihat bagaimana warga bertindak ketika tidak adanya hukum yang berlaku. Dia menyebutnya sebagai kebebasan kekejaman. Sinting orang-orang ini. Di sana, Di beserta anak buahnya turut datang untuk melihat-lihat. Tak lama, Nai menemuinya. Untuk info saja, kalau Di dan Nai dulunya adalah kekasih. Tapi karena Nai tak menyukai bisnis narkoba yang dijalankan Di, maka dia tidak mau menjalin hubungan lagi. Sementara itu, adik Nai yaitu Isaiah diam-diam melakukan transaksi narkoba. Anak ini bisa dikatakan masih labil gitulah. Padahal Di sebenarnya melarang Isaiah terlibat dalam urusan bisnis tersebut. Dan itu adalah pesan dari Nai kepada Di. Tak lama, tiba-tiba datang pecandu narkoba di awal film tadi, yaitu pria bernama Skeletor, yang dikenal beringas dan udah gendeng lah. Gilanya lagi, dia malah melukai Isaiah kemudian kabur. Untung saja ada rekannya di sana. Di tempat lain, Di sedang melakukan briefing kepada anggotanya. Dia bilang bahwa tak akan ikut dalam Purge alias pembersihan nanti malam. Dia ingin semua anggotanya menahan diri dan lebih mengutamakan untuk mengamankan tempat maupun uang mereka. Dari sini kita bisa tahu bahwa Di sebenarnya orang baik, walaupun emang bisnisnya haram. Setelah itu, Di menonton pertandingan basket. Dia sendiri sangatlah dihormati di wilayahnya.
Lagi pula dirinya bukanlah tipikal pemimpin yang arogan, sehingga berwibawa banget lah. Tak lama, Nye mendatangi dirinya dengan ekspresi marah. Dia marah karena Isaiah terluka saat melakukan transaksi di wilayah D, yaitu dilukai oleh Skeletor si pemadat tadi guys. Padahal Nye sangat melarang Isaiah mendekati bisnis haram itu, tapi dibilang bahwa dia sudah melarang Isaiah dan meminta maaf kepada Nye. Alasan utama Isaiah melakukannya karena himpitan ekonomi. Dibilang jika Nye butuh uang akan dia berikan, tapi Nye menolak, dia tidak mau menerima uang hasil bisnis haram itu. Ternyata Isaiah ini malah mendaftar untuk ikut dalam pembersihan nanti malam. Dia ikut karena ingin membalaskan dendam kepada Skeletor. Dia merasa dipecundangi oleh si pemadat tadi. Untuk ikut sendiri akan diberikan semacam lensa kontak agar partisipan bisa dilacak guys. 1 jam sebelum eksperimen dimulai, semua sudut pulau telah sepi karena memang kebanyakan warga memilih berdiam sampai malam pembersihan selesai. Untuk lansia, kebanyakan berlindung di gereja karena tempat itu diyakini nggak mungkin diserang. Di sisi lain, Isaiah berbohong kepada kakaknya bahwa dia telah meninggalkan pulau untuk berlindung. Dia juga sedang mengamankan tempatnya, begitu pula Arlo bersama Dr. Abdel akan terus memantau eksperimen ini. Tak lama, dimulainya pembersihan pun disiarkan melalui televisi. Sebuah pesan yang mengatakan bahwa semua senjata kelas 4 dan di bawahnya diperbolehkan. Semua bentuk kriminalitas dilegalkan. Kemudian terdengarlah sirine di seantero Pulau Staten. Isaiah pun beraksi guna mencari keberadaan Skeletor. Di lain sisi, Skeletor juga sudah bersiap-siap melepaskan amarahnya sebagai pemadat sejati. Inilah hari raya psikopat. Mangsa pertamanya sendiri adalah seorang pria yang sedang membobol ATM. Tanpa ampun, Skeletor membunuh pria ini. Hal tersebut kemudian dapat dilihat oleh Dr. Abdel dan Arlo di kantor pengawas. Mereka pun menyebarkan kejadian tersebut. Pokoknya semua orang bebaslah baku hantam di sini. Mau anak FF, anak PUBG, sok aja hajar semua. Bahkan beberapa anak buah diam-diam ikut berpartisipasi guys. Sedangkan Nye berlindung bersama teman-temannya di gereja. Isaiah yang sedang berjalan mencari Skeletor malah bertemu dengan rekannya. Di sana mereka tahu bahwa dirinya sedang mengincar Skeletor. Tapi kemudian mengajak anak ini ke sebuah pesta pembersihan. Ternyata warga malah pada dugem. Hal ini bahkan membuat Arlo heran. Bukannya berpartisipasi, warga Staten malah membuat party. Padahal untuk bisa mengatakan eksperimen ini berhasil, harus ada angka partisipasi yang tinggi. Di tempat itu, Isaiah terus bernafsu mencari Skeletor. Dia pun melihat pembunuhan yang dilakukan si pemadat ini lewat video, di mana pembunuhan pertama di malam pembersihan tersebut disiarkan. Tak lama, Skeletor sampai di party tersebut. Dengan wajah beringasnya, dia sudah bersiap-siap membunuh orang-orang di sana. Sementara itu, dia terus memantau keadaan. Dia pun kedatangan 2 orang PSK lokal untuk menghiburnya. Saat akan mulai beraselole, ternyata dia berusaha dibunuh. Wadaw. Untung saja karena di ini kuat, dia bisa mengatasi PSK psikopat tersebut. Ternyata 2 orang ini disuruh oleh anak buah D, yaitu Capital A. Skeletor sendiri memulai aksinya membunuh orang di sana. Tapi karena perbuatannya dilihat oleh seorang wanita yang langsung berteriak, bubarlah party itu. Isaiah pun langsung menodong Skeletor dari belakang. Tapi tentu anak ini masih takut dan malah melarikan diri karena tak jadi menembak Skeletor. Aduh. Dia pun pergi ke sebuah pabrik untuk bersembunyi. Tapi tanpa ia sadari, di pabrik tersebut ada orang yang telah bersiap berpartisipasi. Isaiah kemudian berlindung di sebuah ruangan dan menelpon kakaknya. Dia jujur bahwa tidak pergi dari pulau dan ikut dalam pembersihan itu. Nye yang mengetahuinya langsung bergegas menyusul Isaiah. Sampai di lokasi, Nye bingung harus mencari kemana. Bahkan dia sampai mengalami pelecehan oleh sekelompok orang mesum. Untungnya berhasil kabur. Dia pun terus berusaha menghubungi adiknya, tapi tiba-tiba Skeletor datang dan langsung menawannya. Isaiah yang melihat hal tersebut langsung datang dan menusuk si pemadat ini dari belakang. Dia pun kemudian kabur bersama kakaknya. Di tempat lain, dia bersama rekannya yaitu Seven akan menjebak Capital A yang sudah berkhianat. Dia akan menggunakan 2 orang wanita tadi sebagai umpan. Sampai di lokasi, 2 orang wanita tadi sudah menunggu. Sebelumnya mereka bilang kalau berhasil membunuh D. Capital A tentu senang karena dia pun akan menjadi raja baru di wilayah tersebut. Tapi tiba-tiba anak buah D muncul dan langsung menodong mereka semua.
Di pun hanya bisa tertawa melihat kelakuan anak buahnya ini. Tanpa berbasa-basi, dia menyuruh anak buahnya membunuh para pengkhianat, kecuali 2 orang wanita tadi. Di ini baik sebenarnya guys. Kembali ke kantor pengawas. Di sana, Arlo kecewa dengan tingkat partisipasi yang rendah. Dia khawatir bahwa Purge tersebut akan gagal, sehingga tidak bisa menjadi program pemerintah. Tapi Dr. Abdel bilang bahwa ini hanyalah eksperimen sains. Jadi ya mau gimana lagi? Berarti warga tidak menginginkan hal tersebut. Kembali ke Nai dan adiknya. Di sana mereka berusaha kembali ke gereja untuk berlindung. Di jalan mereka melihat beberapa orang menggunakan motor sekaligus membawa senjata. Tapi anehnya orang-orang ini seperti belum pernah terlihat. Dr. Abdel yang sedang melihat siaran berita sama bingungnya karena tiba-tiba mulai bermunculan sekelompok orang bertopeng ikut berpartisipasi dan lebih sadis perbuatannya. Saat akan sampai di gereja, mereka dikejutkan bahwa sudah ada sekelompok orang di tempat itu dan membunuh semua orang di dalamnya. Aneh kan, padahal sebelumnya aman. Nai pun datang dan mendapati tempatnya kosong. Ternyata masih ada yang selamat, yaitu Selina beserta ibunya. Mereka berempat pun memutuskan kembali ke apartemen karena dianggap aman. Sementara itu, Dee bersama Seven yang sedang di jalan untuk kembali ke markas, malah ditabrak oleh sebuah mobil. Saat terbangun, dia melihat rekan-rekannya ditembaki oleh orang-orang misterius. Dia pun bangkit dan menghabisi semua orang itu, kemudian meminta bantuan. Mereka pun mengidentifikasi orang-orang itu dan mengetahui bahwa para partisipan bengis itu bukan warga Staten. Mereka adalah tentara bayaran. Bisa dilihat dari tato di tangannya, di mana salah satu anak buah Dee yang pernah bekerja di militer paham akan hal itu. Benar saja bahwa setelah dicek oleh Dr. Abdel, terdapat kelompok yang baru keluar 2 jam sebelum pembersihan selesai. Mereka semua memakai topeng dan berpartisipasi pada pembersihan itu. Tapi di sini Arlo lah yang ternyata menginisiasinya. Dia ingin pembersihan itu berhasil. Nai bersama temannya pun berhasil kembali ke apartemennya, walau sedikit mengalami masalah di jalan. Di sana mereka mencari cara bertahan, karena kawasan apartemennya disebut-sebut akan menjadi sasaran penyerangan. Dikarenakan ukuran pembersihan itu berhasil adalah tingkat partisipasi yang tinggi di kawasan itu. Tak lama, Dolores yaitu tetangganya yang sempat mencari Nai datang juga. Dee bersama rekan-rekannya pun bersiap-siap menghabisi para tentara bayaran itu yang telah merusuh di wilayahnya. Dia menyiapkan persenjataan guna melawan mereka semua. Dia tak akan membiarkan citra Pulau Staten tercoreng. Tapi ternyata Dr. Abdel dibuang dari proyek tersebut guys. Dia dilepas di kawasan Staten dan dihabisi oleh sekelompok orang. Bisa disimpulkan bahwa Arlo menghalalkan segala cara agar pembersihan itu berhasil. Makanya Dr. Abdel dibunuh karena dia menolak. Kembali ke Dee, dia kemudian pergi ke tempat temannya yang sedang diserang oleh tentara bayaran ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja dia menghabisi seluruh orang sialan tersebut, guna membantu rekannya yang sudah terpojok. Mantap lah pokoknya guys. Setelah itu, dia lanjut pergi ke apartemen Nai guna menyelamatkannya. Sampai di sana, ternyata tentara bayaran lain juga sudah tiba. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara masuk. Tapi mereka tak sadar bahwa sudah ada drone di atas kepala mereka yang langsung saja menembak semua teman-teman Dee. Untungnya, dirinya berhasil diselamatkan walau harus kehilangan seluruh rekannya. Sialan banget si Arlo ini, pengecut gitu loh. Dee kemudian menelpon Nai dan bilang dia harus bertahan karena dia akan datang untuk menyelamatkannya. Kita pun melihat tentara bayaran ini masuk ke dalam apartemen dan mulai menembaki penghuni di sana. Pokoknya tanpa ampun semuanya dihabisilah. Di lain sisi, Dee juga sedang berusaha naik. Tapi saat menaiki tangga, tiba-tiba muncul 2 orang tentara sehingga gelutlah mereka. Karena Dee ini kekar, tentu mudah saja membunuh orang-orang tersebut. Di sini ini saya seneng banget lah. Dee kemudian mematikan listrik guna membunuh tentara ini secara diam-diam. Dia pun bisa membunuh beberapa orang guys, lumayan lah. Karena hal itu juga, komandan tentara itu sadar akan gangguan dari Dee. Sedangkan di sisi lain, Nai bersama teman-temannya berusaha mengatur strategi bagaimana menahan serangan sebelum Dee datang. Saat ada tentara yang berusaha mendobrak pintunya, Nai, Isaiah, dan Dolores sudah siap kemudian langsung saja membunuh 2 orang tentara yang masuk. Ternyata ada yang masuk lagi, tapi di saat itulah Dee datang. Udah kayak superhero lah datang di saat yang tepat guys. Namun belum selesai. Pasukan tentara lainnya memberondong peluru ke arah mereka.
Diingat bahwa dia membawa peledak, tapi karena masih saja ditembaki, dia kesulitan. Saat dia melihat menggunakan kaca, Skeletor ternyata sampai di sana dan langsung saja membunuh tentara-tentara itu secara membabi buta. Naasnya, jawara pemadat kita ini tewas, guys. Kasian. Melihat kesempatan itu, dia melempar peledak kemudian berusaha menembaknya dan berhasil. Tapi dia sempat tertembak juga, guys. Ledakan dahsyat pun meluluh lantakkan tempat tersebut. Nai bersama yang lain berlindung sedangkan tentara tadi tewas semua. Tak lama kemudian, saat mereka bangkit, ternyata pembersihan alias The Purge tadi telah selesai. Tidak ada lagi yang boleh membunuh. Nai beserta teman lainnya pun keluar. Kondisi sudah parah lah, banyak warga terluka, bangunan hancur, dan lain-lain. Tapi mereka juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyelamatkan wilayah tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang mantap. Oke guys, begitu saja alur film The First Purge. Maafkan saya kalau pengucapannya salah ya. Nanti kalian protes di komen saya. Yang merupakan asal muasal dari semua franchise The Purge. Semoga kalian enjoy ya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.